Oke, kita lanjut lagi di Gias 2025 part ketiga kali ini. Langsung aja kita lihat di val ini ada apanya ya. Langsung ada BMW, Mini Cooper, Ford dan juga Geely. Langsung disambut sama BMW M4. Tapi yang ini Cabrio kayaknya. Oh bukan, ini mas. Oh iya. M4 Cabrio. Lalu juga ada M4 Competition yang coupe. Seri 3 G20 yang baru. Tapi yang gua lihat sih pasti yang ini. E30. OG-nya seri 3. Cakep sih yang ini. Tapi ini kan bukan mobil baru, jadi kita lihat mobil baru aja. Seri 3 yang model terbaru. Model terakhir sebenarnya. Facelift dikit aja. Lalu yang menarik yang pasti ya M3 Touring, ada M4 Competition, M Performance lah ya, mobil BMW M Performance. Lalu ada seri 5 i5 nih yang elektrik. Sebenarnya seri 5 sekarang nih aneh banget. Gue pribadi sih kurang suka ya sama seri 5 yang baru. Bahkan M5-nya juga gue gak suka. Untuk seri 5 yang sekarang. Mari deh, depannya i5. Yang ini i5 M60 Performance Edition-nya lah ya. Iya betul Pak. Performance version. Apa? Di belakang lagi ada apa nih? Tapi M3 Touring sih asik sih. Di sebelah sana kayaknya ada X1, X3, X5 gitu. Kita lihat. Kalau ini X5 nih. Nah, X5. Di sini ada M2. Gue juga nggak suka M2 yang ini sebenarnya. Gue lebih suka M2 yang F87 dibanding yang G87 ini. Seri 5 juga aneh menurut gue. Nah, ini seri 4 biasanya, bukan yang M4. Di sini ada BMW X1. Justru BMW X1-nya malah lebih oke loh menurut gue. Kita lihat belakangnya. Masih oke lah untuk desain BMW sekarang yang aneh. Kita lihat lagi yang lain. Ada iX, ya paling BMW X versi listrik. Nah, ada dia. Aneh juga menurut gue sih. Aneh semua sekarang BMW. Iya itu dia mas. Ini iX1. Tapi emang selera sih. Karena menurut gue udah berubah aja dibanding BMW yang generasi-generasi sebelumnya ya. Tapi semua balik lagi ke selera. Ini X7. Ini X3 yang baru banget nih. Baru banget nih. Di Indonesia baru banget launching. Kalau di luar negeri sudah tahun lalu ya. Jujur gue lebih suka X3 yang sebelumnya sebenarnya. Ini seri 2 yang aneh juga menurut gue. Gak tahu, mungkin target pasar udah bukan gue kali ya. Atau bukan penggemar BMW yang dulu-dulu mungkin ya.
Ada X5. Tetap sih mata gue tertujunya ke sini. Walaupun bukan yang M, ya 30 biasa ini. Second generation. Memang yang OG yang E21 ya, cuma yang kental banget buat para pecinta otomotif pasti yang E30. Mungkin yang masih BMW banget seri 3 mungkin G20 sama M4. M4 juga udah mulai agak aneh depannya secara visual ya. Tapi BMW nggak ada yang baru-baru banget, mungkin cuma BMW X3 doang tadi. Kita next ke booth berikutnya, ada Mini Cooper. Di Mini Cooper disambut dengan Mini Cooper S yang model sekarang baru. Kita lihat dalamnya. Layarnya bagus ya, bentuknya bulat gitu, nggak kotak kayak mobil Cina. Tapi biasanya ada speedometer di sini. Kalau generasi sebelumnya sekarang udah nggak ada. Ada di tengah doang. Cuma ada pop-up display doang untuk speedometer. Nah, ini Mini Cooper S. Lucu sih. Tapi masih selera lah ya. Gue sih lumayan suka sebenarnya dibanding Mini Cooper S sebelumnya, kayaknya gede banget. Tapi kalau kita yang lain, lihat yang lain, ada Mini Countryman. Ini kalau nggak salah udah CKD nih. Mini S-Man juga udah CKD, setahu gue. Lalu ada OG-nya dari Mini Cooper, originalnya banget. Oh, bukan yang original banget ya. Ini yang udah generasi kedua dashboardnya. Nah, ini tadi S-Man. Banyak variannya sekarang. Nah, ini ada Mini John Cooper Works edisi anniversary ke-66. Tadi katanya cuma ada 16 unit di Indonesia. John Cooper Works. Terlalu rame ya menurut gue. Tapi boleh lah. Yang baru dari Mini Cooper mungkin cuma ini doang. Sama Mini S-Man. Kalau gitu kita lanjut ke booth berikutnya. Booth selanjutnya ada Geely. Jujur gue gak ngerti sama sekali soal Geely. Kita lihat sedikit aja, habis itu kita next. Yang pasti elektrik ya. X5. Buat 3 orang. Nah, kalau yang satu, emang nggak mau ini. Halo kok. X5 lagi. Nggak terlalu ngerti. Kita next aja ke Ford. Karena di Ford ada yang menarik nih. Ada Ford Mustang yang lama. Yang poni Mustang yang belakangnya kayak gini nih, belakangnya begitu, bukan lurus gitu. Kenapa ada Ford Mustang yang lama di sini? Klasik. Coba kita lihat depannya. Nah, kenapa ada Ford Mustang yang lama di sini? Karena ada Ford Mustang yang baru ternyata di sini. Kita lihat ada Ranger, Everest, tapi yang menarik ada di sini. Ford Mustang yang baru banget. Nggak tahu ini yang GT atau yang EcoSport ya. Kita lihat.
Dual brand new secrets. Customizer and engine lighting. Nah, ini modelnya udah yang baru, lampunya juga udah yang baru. And last year, summer course. And the roots of amusement. Coba kita lihat Easy to see. dalamnya. What about enjoyable? One thing and we'll be right. Fun. And of course, Matt and I can Layarnya udah bengkok gitu ya, kayak MG Cyberster tadi. Kalau white yang begini gimana? Yang warna to explore. Kurang lebih ini Ford Mustang yang baru. Warnanya sih gue suka banget nih. Buat Ford sih yang menarik, jujur cuma Mustang doang, karena di sini ada Express yang nggak baru-baru banget, sama Ranger Raptor yang nggak baru-baru banget juga. Kalau gitu kita next saja ke next. Buat berikutnya ada Aion, mobil listrik dari Cina. Aion V. Tadi waktu gue mau ke Gias sih banyak banget yang test drive ini nih. Harga 449 tulisannya. Aion V. Ada dalamnya. Seperti biasa, seperti BYD ya. Dalamnya apa, speedometer juga sama. Digital, ukurannya juga mirip. Sama-sama ada sunroof, lagi ditutup. Aion V ini kayaknya yang populer ya, dari Aion. Tapi namanya kayak nama mall ya, Aion. Aion V lagi. High-tech. Yang ini 691 juta tuh di sana. Aion banyak juga. Line up-nya. Di sini ada E9. Ini mah kayak Denza jadinya. Ini Aion lagi. Banyak mobil elektrik kayak gini ya. Nah, ini Aion lagi. Banyak kan dia mobil kecil kayak gini. City car elektrik. Sama tadi yang Aion V, yang MPV. Begitu kita next. Next di Nissan ada apa ya? Nggak ada yang baru. Oh, ada X-Trail yang baru. Kalau di sini ada Nissan Kicks. Nggak baru juga. Cuma cukup jarang aja di jalan. Padahal di luar negeri Nissan Kicks sudah ada yang baru. Tapi di Indonesia masih yang kayak gini modelnya. Justru yang baru adanya di Nissan X-Trail e-Power 795 juta. X-Trail baru mahal ya. Dalamnya seperti biasa full digital. Instrumennya juga full digital. Nah, kurang lebih kayak gini mobilnya. Nissan X-Trail yang baru. Di sini ada Nissan Terra. Belum ganti model. ban belakang bisa kiri kanan. Kalau ada Nissan Serena yang udah launching dari tahun lalu,
Kalau yang menarik sih buat gue sebenarnya adalah mesin mobil Formula E-nya Nissan deh. Cuma kan ini nggak dijual. Jadi ya dipajang doang. Menunjukkan bahwa dia sudah mulai mengarah ke mobil EV ya, Nissan ya. Sisanya belum ada lagi yang baru. Yang baru tuh X-Trail sama Serena. Ya Serena masih baru setahun lah. Tapi kalau Nissan Kicks itu udah lama. Ada X-Trail. Sorry, Serena yang baru. Kita next ke hall berikutnya, booth berikutnya. Booth berikutnya ada Mercy, GLC, Kalau bikin untuk lain, GLB. Mercy itu ada satu yang baru. Nanti kita lihat ada warna merah tuh di belakang tuh yang baru. GLA yang ini yang masih lama-lama semua ya, bukan produk baru. Di sini ada A-Class, A35. A35 sekarang nggak seagresif A35, A45 sebelum-sebelumnya ya. halo bang. Ini kalau yang nik lama, diskonnya lumayan nih guys. Lumayan kalau mau beli A35. Ini ada E-Class. E-Class yang baru. Lalu ada S-Class yang baru. Bukan baru banget sih. Udah agak lama ini generasi yang sekarang. Nah ini kelas yang baru. Ini baru setahun paling. Lalu ada C-Class juga. Bukan yang baru banget juga. Ada GLE. Dan ini yang baru guys. Ada AMG. CLE 53 Cabriolet. Velgnya sih keren ya. Kayak ada double disc gitu. Ada dalamnya lagi. Nah ini dalamnya kayak gini. Standar Mercy sekarang. CLE 53. Udah aneh ya sekarang namanya CLE, CLA dulu ada CLS. CLE ini kan tipe baru. Sebelumnya belum ada nama CLE. Tapi dari Mercy yang baru cuma ini sih, sisanya masih line up lama. Yang menarik lagi paling dari Mercedes apa ya? G-Class paling. Tapi G-Class kan udah lama. Nah ini dia G-Class ya. G-Classnya G500 yang ini. Dari sini ya. Iya. Ini profesional. Nah, kalau para di Walmart Ya, ada G-Class. Tapi udah bosan kayaknya lihat G-Class. Kita next saja ke Audi. Audi sama VW kayaknya bareng. Ada Audi A6. Audi Q3. Ada Audi A4 nih. Audi A4 sekarang gak laku-laku banget ya. Beda sama Audi A4 sebelum-sebelumnya kayak cukup banyak yang pakai. Kayaknya A4 nggak pernah lihat lagi di jalanan. Nah, dalamnya canggih, standar Audi pasti. Tapi udah nggak populer kayak dulu. Ada Audi A8 yang menarik ada di belakangnya, mobil balap
Mobil balap TCR Asia punyanya Glenn Irwan. Ada RS3 LMS. Dari Audi sih cuma ini doang. Yang menarik ada VW karena ada VW ID Bus. Tapi kalau nggak ada ID Bus juga VW kayaknya nggak menarik amat juga. Ini full elektrik. Kemarin gue lihat di jalan lucu banget sih. Coba kita lihat dalam. Nah, ini full elektrik. Belakangnya juga luas, lumayan. Terus panoramik. Ini setahu gue ada 2 versi, long wheelbase sama short wheelbase. Lalu ada VW Tiguan. Bukan yang baru tapi. Kita naik saja ke booth berikutnya. Booth berikutnya ada Citroen. Masih grupnya Indomobil juga ya. Jadi sederetan sama VW sama Audi. Citroen C3. Sebenarnya lucu loh ini mobil. Tapi nggak pernah naik sih. Pernah lihat doang di jalan. Modelnya bagus juga sebenarnya, unik. Lalu ada Citroen C3 Sport yang ini. Ini lebih kecil kayaknya. Yang ini C3 Aircross SUV. Kita lihat dalam. Udah full digital juga. Dengan harga di bawah 300 juta ini. Nah, ini yang baru banget nih kayaknya. Baru lihat. Citroen Basalt. Apa Basalt? Harga 350-an. Kita lihat dalam. Oh, sama aja kayak tadi. Mirip-mirip. Ini modelnya kayak apa ya? Dari samping kayak gini. Belakangnya dia bagasinya kebukanya sampai kaca. Jadi 5 pintu, bukan sedan. Tapi Citroen juga cuma dikit. Jadi kita next ke selanjutnya ada Jeep. Jeep asli ini, bukan yang kayak baik tadi. All new Wrangler. Ada all new Wrangler lagi. Kayak Jeep juga cuma ini doang modelnya ya. Cuma edisinya aja beberapa banyak edisi. Kayak misalnya ini ada Willys Edition. Sisanya ya just seperti umumnya aja. Ada Rubicon. Nggak tahu ada tipe lain nggak. Tapi sejujurnya sih naik Rubicon atau Jeep Wrangler pada umumnya di Jakarta sih nggak enak, guys. Kenapa banyak bebeknya ya? Jeep cuma dikit. Nanti Jeep official ya Bu ini. Kita lanjut aja ke booth berikutnya. Ada mobil Cina lagi. Hafal. Salah, ada lagi lo buat. Harus hafal, guys. Hafal apa ora? Apa ora hafal? Suka-suka mereka lah ngasih namanya. Ini banyak yang pernah lihat juga di jalan nih. Ada tank. Tapi sejujurnya gue nggak terlalu suka sih.
Yang banyak yang ini nih. Gede banget emang. Ini di 300. Paling paling yang baru yang lampunya bulat gini ya. Tank 300. Terus di sampingnya ada apa tadi? Ora. Ini lucu sih, kayak Fiat. Kecil gitu. Tapi 4 pintu, 5 pintu sorry. Elektrik juga pastinya. Nah tuh kalian lihat tuh mesin elektriknya. Terus yang di sini hafal Jolion. Nggak tahu, nggak ngerti. Kita next saja ke mobil yang kita lebih ngerti lah ya. Ada Kia Carnival Hybrid. Ada EV6 GT Line, nggak ada yang baru-baru banget juga di Kia. Paling yang baru banget lihat ini Kia EV4 SV4. Cuma modelnya aneh banget. Nggak tahu nih maksudnya bikin model apa juga. Belakangnya kayak gini. Kia yang lain apa lagi? Kia Sonet. Ini Kia apa Hyundai ini? Kia kan? Kia Sonet. Ah ya betul, Kia Sonet yang ini. Sama Kia EV9. Elektrik lagi. Tapi yang rame nih justru di booth sebelahnya, guys. Ada mobil listrik Cina lagi. Namanya ini Xpeng. Ada Xpeng X9. Mungkin kayak Alphard lagi kali ya. Model-model luxury MPV gitu kelihatannya. Nah gini dalamnya. Banyak banget mobil Cina listrik kayak gini sekarang. Dan pada perang harga semua ya. Terus ada Xpeng G6, G6. Jujur gue gak ngerti sama sekali ini mobil Xpeng ini. Jangankan yang udah ada ya, yang apalagi yang baru. Kayak tipe-tipe X9 ini kayaknya baru. Oh ini masih setir kiri yang ini. Masih belum rilis berarti di Indonesia. Terus yang menarik justru ini sebenarnya. Ada helikopter. Helikopter kecil gini buat 2 orang dari Xpeng juga. Nggak tahu buat dipakai buat apaan ini. Lalu selanjutnya ada Cepas, nggak tahu mobil apa, elektrik juga pastinya. Cepas L4, L6. Lalu ada Jetour, elektrik juga. Tapi yang menarik sebenarnya ada ini. Ada Hyundai sampingnya Kia tadi.
karena ada yang baru. Yap, yap, benar. Ada kereta rilis tahun ini, tapi bukan baru banget. Ada Santa Fe. Ada kereta. Nah ini yang baru nih. Baru berapa bulan lah rilis. Ada Palisade Hybrid. Depannya gede banget ya, lampu sama grillnya. Untuk siluetnya sih masih mirip dengan Palisade sebelumnya. Palisade sebelumnya, padahal cuma ada dua ya. Dua generasi, yang ini sama yang sebelumnya. Tapi belakangnya udah, dalamnya udah modern banget. Full digital sampai sana. Kalau dalamnya Palisade sih interiornya pasti enak lah ya. Ini yang EPSA harus itu nggak? Nah ini belakangnya. Jadi kayak Range Rover ya sebenarnya ya. Tapi selain Palisade Hybrid yang baru, ini juga baru. Ada Stargazer versi baru. Walaupun kalau lihat dari siluetnya sih masih Stargazer yang lama ya kelihatannya ya. Siluetnya masih mirip, tapi katanya sih all new. Kita lihat yang sebelahnya. Nah, ini dia. Stargazer yang paling baru. Full dibuat di Indonesia katanya. Ini ada Palisade Hybrid lagi. Tapi yang menarik banget emang Stargazer baru ini sama Palisade baru ini. Karena kalau yang lain ada Palisade yang lama, ada Palisade yang lama, lalu ada Ioniq 5. Ioniq 5 kan udah lama banget ya. Nggak ada perubahan. Lalu ada Hyundai Kona. Sisanya masih yang lama. Nextnya di sebelahnya kita lihat ada Subaru. Subaru kayaknya yang baru cuma Forester. Ada all new Forester guys. Ada Subaru BRZ. Ya bukan baru juga sih, udah lama ini. Yang baru kayaknya cuma Forester ini. Yang ini dibuka nggak ya? Oh dibuka. Kita lihat dalamnya. Layarnya udah portrait gini modelnya, kayak Subaru lain. Speedometer belum full digital. Tapi udah sunroof. Ini penampakan dari luarnya. Di bawahnya ada WRX. Tapi sisanya Subaru-nya yang lama. Padahal namanya Subaru. Jadi Subaru yang baru cuma satu. Di sebelahnya kita lihat ada DFSK. Gak terlalu ngerti juga sih sebenarnya. Tapi yang menarik sebelahnya lagi. Ada Volvo yang kelihatannya bangkit lagi di Indonesia ya. Ada Volvo EX30 elektrik pastinya. Ini fotonya udah aneh loh. Lalu ada Volvo XC90. Ini sih keren sih.
Tapi mahal banget di sini. Ada XC60, EX40, dan juga EC40. Tapi gue mau lihat XC90 sih sebenarnya. Grillnya keren ya, kayak logo Volvo. Diagonalnya berlawanan gitu. Ini kayaknya hybrid ya. Apa full electric ya? Atau mungkin full electric? Karena ada EV charger. Volvo kelihatannya di Indonesia antara full hybrid atau gabung sama EV. Kayaknya udah nggak ada bensin biasa deh. Iya, itu aja sih guys. Paling dari Gias 2025. Menarik mobilnya, banyak mobil baru, banyak mobil listrik juga. Mungkin ada beberapa yang kelewatan karena nggak ngerti sama sekali juga, dan banyak truk dan juga bus itu gue skip karena gue bukan expertise di bidang itu ya. Ada beberapa motor juga tapi nggak masif sebenarnya. Jadi kurang lebih itu tadi liputan dari Gias 2025. Kira-kira mobil apa nih buat kalian yang menarik nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau gitu, gua pamit dulu dari Republic of Speed. Terima kasih untuk Robust App juga yang telah mensponsori. Dan see you on the next video. Thank you, bye-bye. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.